Berisik sekali. Setelah Xiao Bai mematahkan kepala pemuda itu, ia merasa jijik dengan caranya. Kemudian, Xiao Bai sangat bosan menunggu Feng Jingyu, yang saat itu berada di bawah tekanan yang begitu kuat, berlatih, Bati Jue, dan mengasah tubuhnya sendiri. Di hutan, setelah Ning Yue dan Ye Kai menyingkirkan kepungan serigala iblis angin, mereka telah menunggu Feng Jingyu kembali, tetapi setelah menunggu sehari, Feng Jingyu tak kunjung muncul. Feng Qingwu tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia sangat khawatir Feng Jingyu akan mengalami kecelakaan. Ia berkata, aku akan mencari kakak Jingyu. Aku ingin melihat orang hidup dan mati, melihat mayat. Chong Yue berkata, jangan pergi, Jingyu angin, biarkan aku melihatmu. Kau tak bisa pergi kemanapun, hanya bisa menunggunya datang kepada kita. Petik 2. Sudah sehari. Jika kakak Jingyu masih hidup, dia pasti kembali mencari kita. Sekarang kita belum melihat bayangannya. Bagaimana aku bisa diam dan menunggunya? Feng Qingwu begitu cemas hingga meraung ke arah bulan. Chong Yue masih berkata dengan tenang, sudah kubilang, kau tidak boleh pergi kemanapun. Tatapan Feng Qingwu tegas, bagaimanapun, aku akan mencari kakak Jingyu. Bahkan jika harus mati, aku akan mati bersama kakak Jingyu. Ning Yue menatap Ye Kai. Ye Kai tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Diam-diam, ia mengetuk leher belakang Feng Qingwu. Mata Feng Qingwu menghitam, dan ia telah tersadar. Ning Yue membantu Feng Qingwu, menghela napas, dan berkata, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Feng Jingyu telah berpesan agar aku menjagamu dengan baik. Jika dia mati dan tahu aku tidak menjagamu, dia akan menyalahkanku di bawah 9 mata air. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mencariku untuk meminta bantuan. Adik seperguruan Ning Yue, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus menunggu? Tanya Ye Kai. Ning Yue berkata, tunggu saja. Dia mengambil risiko untuk kita. Kita harus menunggunya. Ye Kai mengangguk, lalu berkata, semua orang di sekitar harus waspada, jangan lengah. Ning Yue menatap Feng Qingwu, lalu menghela napas, dan berkata dalam hati, Feng Jingyu, kau masih hidup atau mati? Di hutan, Tetua Agung dan ketiga tetua telah memeriksa dan menemukan banyak murid masih hidup. Hati mereka terhibur. Di mana orang itu? Kenapa kau tidak melihatnya sepanjang waktu? Ketiga tetua itu meremehkannya. Maksudmu Feng Jingyu, yang baru saja menjadi murid inti. Ketiga tetua itu mengangguk. Selama pemeriksaan, dia memperhatikan gerakan Feng Jingyu dengan saksama. Namun, dia tidak pernah melihat Feng Jingyu. Dia merasa bingung. Dengan kekuatan anak itu, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi jika Anda tidak menemukan sosoknya, Anda tidak bisa tenang. 3 cara lama. Tetua Agung berkata, apapun bisa terjadi ketika kau memasuki hutan. Sejak kau masuk, kau akan menghadapi hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga. Ketiga tetua menghela napas tak berdaya lalu berkata, itu tergantung pada sifatnya sendiri. Berapa lama kau akan membiarkan mereka berlatih di sini? Tanya tetua itu. Tergantung situasinya. Mungkin kita akan membiarkan mereka kembali dalam 2 hari atau menunggu beberapa hari. Semakin lama waktu pelatihan, semakin bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Kata ketiga tetua, aku serahkan padamu. Aku akan kembali ke rumah leluhurku untuk mengurus beberapa hal. Bagus. Ketiga tetua mengangguk. Tetua itu menunggangi binatang roh terbang untuk segera pergi. Sehari kemudian, Feng Jingyu masih belum muncul. Ning Yue tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Feng Qingwu bangun, terjadi keributan besar. Ning Yue harus membuat Feng Qingwu pingsan lagi. Sudah 2 hari, dia tidak akan benar-benar. Ye Kai mengerutkan kening. Ning Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Lupakan saja, kita tidak bisa terus menunggu. Jika dia masih hidup, dia akan datang kepada kita. Jika dia tidak ada di sana, kita akan hidup lebih baik. Ning Yue dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dan memulai pengalaman mereka. Di Istana Jiwa, Feng Jingyu masih berlatih dengan aura kaisar. Setelah berlatih selama 2 hari, Feng Jingyu dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya meningkat, dan pertahanan fisiknya juga meningkat. Kubilang, berapa lama lagi kalian harus berlatih di sini? Ning Yue dan tarian kecil kalian masih menunggu kita. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama dan mengira kita sudah mati, kata Xiao Bai dengan tidak sabar. Ketika Feng Jingyu mendengar ini, ia tiba-tiba tersadar dari latihannya dan berkata, oh, lindungi latihannya dan lupakan saja. Setelah itu, Feng Jingyu segera mundur ke jarak yang aman dan berkata, kita tidak punya cara untuk menghadapi 2 mayat kaisar untuk saat ini. Datanglah ke sini nanti dan pergilah dari sini dulu. Xiao Bai juga sangat tak berdaya, hanya bisa mengangguk, dan berkata, ya, oh tidak ada yang tahu di sini. Mereka meninggalkan Aula Kaisar Jiwa, lalu pergi ke gerbang batu besar, mendorong patung itu, dan gerbang batu itu tertutup dengan keras. Feng Jingyu dan Xiao Bai melihat Tyrannosaurus Rex emas itu hilang di luar. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa mengendalikan Tyrannosaurus emas itu. Mereka langsung keluar dari gua, tetapi ketika mereka pergi, mereka kebetulan bertemu dengan Raja Pengobatan. Raja Pengobatan melihat Feng Jingyu dan Xiao Bai. Ia juga ketakutan dan lari. Feng Jingyu segera berkata, hentikan dia, jangan biarkan dia lari di bawah pohon tua. Xiao Bai berlari keluar dengan wusdot dan kemudian menghalangi jalan Sang Raja Pengobatan, meraung pada Sang Raja Pengobatan, membuat Sang Raja Pengobatan ketakutan hingga lari. Angin mengagetkan Yu, sudut mulutnya terangkat, dan berkata, sebelumnya membiarkanmu melarikan diri, kali ini bisakah kau membiarkanmu lari? Tubuh Feng Jingyu bagaikan kilat dalam sekejap. Setelah ranahnya meningkat, kecepatannya juga meningkat pesat, dan ia pun bergegas menghampiri Raja Obat. Raja Obat tidak menyangka kecepatan Feng Jingyu akan tiba-tiba secepat itu. Ia merasakan sesosok tubuh bergegas mendekat, dan kemudian ia tidak bisa lari. Feng Jingyu meraih akar Raja Obat, lalu berkata sambil tersenyum, kau akan lari. Raja Obat meronta, tetapi tidak ada cara, hanya untuk mengenali tanaman itu. Akhirnya aku berhasil. Xiao Bai mulai tertawa, air liurnya menetes. Feng Jingyu berkata, apa yang ingin kau lakukan? Kita tidak bisa memakannya sembarangan. Kita harus memahami fungsinya. Kalau tidak, akan mudah terbuang sia-sia. Xiao Bai memiringkan matanya, memutar bola matanya, dan berkata, pelit. Feng Jingyu menjemput Raja Obat dan sedang dalam suasana hati yang baik. Perjalanan ini tidak sia-sia, meskipun ia tidak mendapatkan tubuh kaisar, panennya tidak sedikit. Setelah berjalan keluar dari gua, Feng Jingyu berkata, carilah lagi di gunung untuk melihat apakah kau bisa menemukan obat mujarab lainnya.
Xiao Bei sangat bersemangat, jadi ia mulai mencari di seluruh gunung. Akhirnya, ia mengunyah beberapa ramuan besar. Seluruh tubuhnya kering. Jika ia bukan harimau putih dengan darah yang kuat, tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Feng Jingyu tidak punya cara yang baik, membuatmu rakus, sekarang masalah makan akan datang. Kau pantas mendapatkannya. Petik 2. Tidak, aku harus memperbaikinya. Xiao Bei tak tahan lagi, berlari ke gudang, lalu tertidur. Kali ini, Feng Jingyu menemukan 2 jenis obat mujarab di gunung. Usia obat itu seharusnya lebih dari beberapa ratus tahun. Khasiatnya pasti tak terlukiskan. Feng Jingyu menuruni gunung, lalu memasuki jalan rahasia. Ia menyusuri jalan rahasia menuju makam kuno. Setelah mencari makam itu, ia tidak menemukan apapun, jadi ia meninggalkan makam kuno untuk mencari Ning Yue dan yang lainnya. Hati-hati, ini kadal api. Kekuatannya tidak lemah. Jangan sampai ketahuan olehnya. Sembunyikan napasmu. Di hutan, bisik bulan. Semua orang menahan napas agar kadal api tidak menemukan mereka. Di depan mereka, ada seekor kadal merah besar. Kadal itu panjangnya 5 meter dan tingginya lebih dari 2 meter. Warnanya seperti api. Kadal api ini memiliki kekuatan yang kuat, yang dapat menyemprotkan serangan api, suatu fungsi yang tidak dimiliki banyak makhluk roh. Oleh karena itu, meskipun level kadal api tidak tinggi, ia tidak mudah terprovokasi. Ningmun dan yang lainnya mengandalkan dedaunan di tubuh mereka untuk bersembunyi, selama tubuhnya tidak bergerak, pada dasarnya sulit ditemukan. Tepat ketika kadal api hendak pergi, Feng Qingwu yang koma tiba-tiba terbangun. Ning Yue terkejut. Mustahil untuk menutup mulut Feng Qingwu. Selama kadal itu bisa mendengar suara angin dan api. Ning Yue segera berkata, melarikan diri. Ye Kai dan beberapa orang lainnya segera bergegas keluar, lalu mempercepat langkah mereka untuk melarikan diri. Feng Qingwu baru saja terbangun, Ye Kai yang tidak tahu apa-apa tentang situasinya, berlari kembali ke tubuhnya. Setelah kadal api itu menemukan beberapa orang Chong Yue, ia meraung, lalu dengan cepat mengejarnya. Pada saat yang sama, ia juga menyemburkan api dari mulutnya dan menyerang beberapa orang itu. Ning Yue berkata, kalian duluan, aku akan menghancurkan ratu. Aku akan membantumu, kata Qian Ying segera. Kadal api itu menyemburkan beberapa kelompok api untuk membunuhnya. Ning Yue dan Qian Ying segera menghindar dan membakar mereka. Ning Yue menghunus pedang pendek dan membunuh kadal api itu. Qian Ying tidak ragu-ragu. Ia melancarkan jurus terkuatnya, Running Thunder, dan kekuatan guntur pun meledak. Kekuatan guntur jatuh dan membelah ke arah kadal api. Tubuh kadal api sangat fleksibel, ia dengan cepat menghindari serangan Qian Ying, lalu melepaskan sekelompok api untuk membunuh Qian Ying. Qian Ying terkejut, tubuhnya menghindar dan api melewati sisinya. Pada saat itu, ia dapat dengan jelas merasakan betapa tingginya suhu api itu. Ning Yue melihat Ye Kai dan beberapa orang telah pergi jauh, dan segera berkata, mundur. Setelah itu, Ning Yue dan Qian Ying mundur, tetapi kadal api menolak untuk melepaskan mereka dan terus mengejar mereka. Api terus menyerang dari belakang, Ning Yue dan Qian Ying tampak sangat malu, keduanya terus menghindar, melompat-lompat untuk menghindar, dan terus-menerus naik turun di dalam api. Namun, ketika Ning Yue dan Qian Ying melarikan diri dalam kebingungan, pedang Qi yang kuat menebas kadal api. Pedang ini sangat kuat dan dahsyat, dan dapat menghancurkan segalanya. Kadal api ingin menghindar, tetapi ternyata tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tubuh dan kepala kadal api itu terpotong, terbang, lalu jatuh ke tanah dan berguling. Angin mengagetkan alam semesta. Chong Yue tersadar, melihat Feng Jingyu, dan berseru. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, kakak senior Ning Yue, apa kau terkejut melihatku? Apa kau tidak senang? Senang melihatmu. Di mana kau mati? Chong Yue tampak kesal. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, bukannya kau dikejar dan tersesat oleh serigala iblis angin. Jika aku tidak melihat cahaya api orang ini tadi, di mana aku akan menemukanmu? Oh, kakak senior Feng, kau akhirnya kembali hidup-hidup. Jika kau tidak kembali, kita tidak akan bisa menyelamatkan kakak senior Feng. Qian Ying berkata dengan wajah getir. Angin mengagetkan Yu, ia berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi dan bergabung dengan mereka. Ning Yue dan Qian Ying menyusul Ye Kai dan yang lainnya. Dalam perjalanan, Ning Yue merasakan hembusan angin mengguncang Yu dan berkata, sekarang kau telah menembus ke tingkat keempat alam Ling Tai. Kekuatanmu jauh lebih kuat, satu pedang akan membunuh semua kadal api yang kuat. Angin mengejutkan senyum Yu Cui dan berkata, kebetulan. Ning Yue bersenandung, kau hanya perlu memukulnya. Feng Jingyu menyusul Ye Kai. Ketika Feng Jingyu kembali, Feng Qingwu langsung melompat ke depan dan memeluk Ye Chen. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Angin Qingwu mulai menangis. Feng Jingyu menepuk punggung Feng Qingwu dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Aku harus melindungimu. Jika kau tidak menangis, kau akan menangis menjadi kucing besar. Betapa jeleknya itu. Angin Qingwu benar-benar mengabaikannya, menangis, dan tidak ada yang melihat. Aku tidak peduli. Yah, begitu banyak orang yang menonton. Aku tidak mati, dan kau menangis seperti ini. Feng Qingwu tersenyum dan mengagetkan Yu. Feng Qingwu berkata, mereka semua tidak membiarkanku pergi, dan bahkan memukuliku beberapa kali. Mendengar Feng Qingwu berkata demikian, Ye Kai dan yang lainnya merasa malu dan menoleh, seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Qingwu. Feng Jingyu awalnya tertegun, lalu merasa lega. Mereka juga ingin melindungi Feng Qingwu. Jika Feng Qingwu benar-benar pergi mencarinya dan ada masalah, mereka tidak akan bisa menjelaskannya saat itu. Lebih baik pingsan daripada dicabik-cabik oleh binatang buas. Feng Jingyu berkata, mereka semua tidak melakukan ini demi keselamatanmu. Jika sesuatu terjadi padamu dan aku tidak bisa bertemu denganmu lagi, betapa sedihnya nanti. Mendengar Feng Jingyu berkata demikian, Ye Kai merasa lega. Jika Feng Jingyu diselidiki, mereka tidak akan tahan. Feng Qingwu mengerucutkan bibirnya dan tidak mengeluh lagi. Terima kasih banyak telah menjaga tarian kecil ini selama 2 hari ini, kata Feng Jingyu kepada Ning Yue dan Ye Kai. Adik seperguruan Feng telah membahayakan kita. Kita bisa bersikap tidak tahu berterima kasih, kata Ye Kai. Baiklah, karena kalian sudah kembali, akhirnya kita bisa sedikit bersantai. Jalan di depan masih sangat berbahaya, jadi tetaplah waspada, kata Ning Yue. Feng Jingyu dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Feng Jingyu secara tidak sengaja menemukan Yuan Luo yang terluka dan tak sadarkan diri.
Yuan Luo pucat dan memiliki beberapa luka serius di sekujur tubuhnya. Mengapa kakak senior Yuan Luo terluka parah? Seru Ye Kai. Yuan Luo berada di lantai 7 lintai. Jika kekuatan tempurnya meledak secara menyeluruh, bahkan jika dia telah naik ke lantai 8 lintai, dia masih bisa bertarung. Ye Chen memberi Yuan Luo kelopak bunga berwarna-warni dari 9 daun untuk diambil. Setelah mengambil kelopaknya, wajah Yuan Luo berangsur-angsur pulih, dan luka di tubuhnya perlahan sembuh. Apa yang kau berikan padanya? Bagaimana bisa sembuh secepat ini? Chong Mun bertanya dengan ragu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, baru 2 hari ini aku beruntung di hutan dan menemukan bunga berwarna-warni dari 9 daun. 9 daun dan bunga berwarna-warni. Bulan pembekuan terkejut, lalu berkata, keberuntunganmu sungguh tidak umum, bunga berwarna-warni 9 daun ini untuk penyembuhan memiliki efek magis. Sambil berbicara, Yuan Luo terbangun. Setelah melihat Ye Kai dan Feng Jingyu, ia bertanya, apakah kalian? Siapa lagi? Apakah kalian menunggu binatang buas itu? Canda Feng Jingyu. Yuan Luo memelototi Feng Jingyu. Kemudian ia mendapati bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Ia terkejut dan berkata, luka-lukaku semuanya sembuh. Kakak seperguruan Yuan Luo, terima kasih kepada adik seperguruan Feng. Adik seperguruan Feng menggunakan sepotong bunga berwarna-warni untuk menyembuhkanmu, kata Ye Kai. Terima kasih, aku tidak perlu banyak bicara. Kita semua adalah anggota keluarga yang sama. Angin mengejutkan Yu, ia tertawa. Yuan Luo menatap angin yang mengejutkan Yu dengan heran dan berkata, kau memiliki 9 daun dan bunga berwarna-warni. Apa yang kau lakukan? Angin mengejutkan Yu untuk menjaga jalan. Yuan Luo menatap Feng Yu yang terkejut dengan tindakan budak uang itu, langsung memutar matanya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan merampokmu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, aku tidak takut kau merampokku, kakak senior. Jangan terlalu banyak bicara. Yuan Luo bergumam. Feng Jingyu berkata, mengapa kakak senior terluka parah? Apa itu binatang roh? Itu bukan binatang buas, itu manusia. Wajah Yuan Luo muram dan berkata, itu orang-orang dari Sekte Taiyin. Mereka juga datang ke hutan. Orang-orang dari Sekte Taiyin. Feng Jingyu terkejut dan berkata, berapa banyak yang datang? Jika kau bisa memukulmu sampai terluka parah, mereka pasti punya orang-orang yang kuat. Penjagal dari Sekte Taiyin lah yang melukaiku. Yuan Luodao, murid Master Taiyin membantai tulang manusia. Ning Yue mengerutkan kening dan berkata, konon, orang ini memiliki bakat yang kuat. Dia telah menembus tingkat ke-7 alam lintai di usia 20 tahun, dan taktiknya sangat kejam. Dia orang yang kejam. Yuan Luo mengangguk dan berkata, dia memang sangat kuat. Di tingkat ke-7 alam lintai, pada dasarnya sulit untuk mengalahkannya. Feng Jingyu berkata, tulang tukang daging tidak separah luka saudari Yuan Luo. Yuan Luo berkata, selain tulang tukang daging, ada juga Raja Neraka. Dia juga berada di tingkat ke-7 alam lintai. Jika mereka tidak berurusan denganku, dengan kekuatan tulang tukang daging itu, aku pasti sudah pergi, dan dia tidak akan menyakitiku. Ini 2 lawan 1. Saudari Yuan Luo sangat hebat. Feng Jingyu memujinya. Yuan Luo melotot, jangan sarkastis di sini. Di sisi yang benar, kita harus memberitahu teman sekelas lainnya bahwa jika mereka juga diserang, banyak orang mungkin tidak bisa keluar dari hutan kali ini. Pihak lain memiliki 2 tingkat lintai, yang tidak mudah dilakukan. Feng Jingyu menggaruk kepalanya dan berkata dengan wajah getir. Yuan Luo berkata, jika aku bisa membawa pergi tulang-tulang si tukang daging, aku masih punya kepercayaan diri untuk menghadapi Yama. Yama, Feng Yu terkejut mendengar ucapan itu, lalu berkata, masih bisa memberi nama sendiri, kembali ke Yama, bagaimana kalau tidak mati? Konon, kakak senior Yuan Luo pandai berlatih, kata Ye Kai. Yuan Luo berkata, tukang daging dan Yama pasti datang kepada kita. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, mereka akan mencoba menyingkirkan kita, dan lebih banyak orang akan menderita. Feng Jingyu menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan mengurus tulang-tulang tukang daging itu. Saudari Yuan Luo, kau akan mengurus Raja Yan. Ning Yue akan membantu saudari Yuan Luo. Kalian semua jangan gegabah. Kau menatap Tu Feng dan berkata, aku terkejut. Kau tahu cara menyembelih tulang orang. Jangan khawatir, saudari Yuan Luo. Kau bisa mengurus Yama dan menyerahkan tukang daging itu padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku khawatir kau akan mengecewakanku. Feng Jingyu tersenyum percaya diri. Sialan, Yuan Luo menggerutu dalam hati, lalu tiba-tiba berkata, karena kau begitu percaya diri, terserah kau saja untuk mengurus tukang daging itu. Feng Jingyu mengangguk, lalu mereka mulai mencari keberadaan Tu Rengu dan Yan Wang. Tidak mudah menemukan sekelompok orang di hutan. Di garis depan sedang bertempur. Dengarkan suaranya, pasti ada pertarungan antar manusia. Ayo, angin mengagetkan Yu samar-samar mendengar suara yang datang dari depan, yang hendak segera bergegas ke masa lalu. Seberapapun kau melawan, kau akan mati. Rasanya seperti mimpi bisa keluar dari hutan hidup-hidup. Seorang pemuda tegap berkata dengan senyum dingin. Sial, kau tak bisa mati semudah itu. Murid inti klan Shen Lei meraung. Karena aku Raja Neraka, siapapun yang kubiarkan mati akan mati, dan aku tak akan mati semudah itu. Raja Neraka tertawa dan senyumnya begitu tajam. Yama, cepatlah ambil keputusan. Jangan sampai ketahuan oleh orang tua Cuyuan. Kita akan berada dalam masalah saat itu. Suara dingin si tukang jagal tulang. Setelah itu, Tu Rengu mengayunkan pisau jagal di tangannya dan menebas seorang murid inti. Murid intimu tak mampu menahan pedang tukang jagal tulang manusia. Saat kau merasa akan mati, seberkas cahaya pedang datang dan menebasnya. Pisau jagal terlepas dari tangannya. Si tukang jagal murka dan berkata, siapa itu? Kakekmu. Angin mengejutkan Yu, menampakkan diri, dengan suara dingin. Setelah melihat angin, Tu Rengu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, satu lagi datang untuk mati. Aku akan mengirimmu ke surga dulu. Kenapa kau tidak pergi ke surga, dan kirim aku ke surga? Jika kau punya kemampuan, datanglah dan lihat siapa yang akan mengirimnya ke surga. Angin mengejutkan Yu dan membenci jalan. Semangat Tu Ren begitu kuat sehingga ia berani menantangnya di depannya. Ia mengeluarkan aura dingin dan bergegas menuju angin. Tubuh Feng Jingyu berkelebat dan bergerak cepat. Tu Rengu mengejarnya dengan marah dan diganggu oleh Feng Jingyu. Setelah tulang-tulang tukang daging ditarik, wajah raja berubah. Ia tahu bahwa itu adalah tipuan untuk mengalihkan harimau dari gunung. Ia berteriak, saudara Tu, cepat kembali. Tu Rengu telah diganggu oleh Feng Jingyu, dan sekarang ia mulai berkelahi.
Bagaimana mungkin Feng Jingyu membiarkan Tu Rengu kembali? Kau baru saja menyakitiku. Sekarang kau satu-satunya yang tersisa. Akan kulihat bagaimana kau menyakitiku. Yuan Luo muncul dan menatap Yan Wang Dao dengan muram. Melihat luka Yuan Luo telah sembuh, Yan Wang sangat terkejut. Lalu ia berkata dengan wajah muram, Yuan Luo, apa kau pikir kau lawanku? Bahkan jika adik seperguruan Tu tidak ada di sini, aku akan mampu melukaimu dengan parah dan bahkan membunuhmu. Petik 2. Benarkah? Tergantung seberapa hebat dirimu. Yuan Luo mendengus, auranya meledak, lalu bergegas menuju Yama. Raja Neraka berteriak, dan auranya meraung, seolah bertemu, dan keduanya langsung bertabrakan. Kekuatan Yuan Luo sangat dahsyat, kali ini juga demi rasa malu, sehingga dalam sekejap, seluruh kekuatannya meledak. Boom! Saat mereka bertabrakan, kekuatan petir Yuan Luo menjadi sangat dahsyat, dan keduanya terdorong mundur. Setelah Yuan Luo berdiri teguh, pedang muncul di tangannya, dan kemudian kekuatan petir seluruh tubuhnya dengan cepat mengembun pada pedang panjang itu, lalu ia menebasnya dengan pedangnya. Ketika pedang itu terpotong, sebuah pedang akan terbunuh dengan kekuatan petir yang dahsyat. Pedang itu sangat mengerikan. Pedang itu memiliki aura pembunuh yang kuat. Satu pedang akan membunuh Raja Neraka. Raja merasakan aura pedang itu, tetapi ia tidak berani lengah. Ia menghunus pedang panjang di tangannya, yang di atasnya terdapat aura yin dan dingin, lalu ia menebasnya. Yan Wang Jian, pedang ini, dengan aroma kematian di neraka, sangat mengerikan. Boom! Serangan kedua pria itu bertabrakan. Benturan ki pedang dan daoki langsung meledak. Yuan Luo dan Yama tidak memanfaatkan keuntungan di atas, tetapi keduanya tersungkur ke belakang. Di sisi lain, Feng Jingyu segera meminum pil wuling setelah mengambil tulang turen. Ini adalah pil wuling terakhirnya. Setelah Feng Jingyu meminum pil wuling, seluruh napasnya meningkat pesat. Ia telah mencapai tingkat ke-6 alam lingtai. Meskipun belum mencapai tingkat ke-7, tingkat ke-6 sudah cukup. Pantas saja kau berani menantangku. Masih ada cara seperti itu. Tu Rengu mencibir. Feng Jingyu berkata, apakah kau di sini hanya untuk menghancurkan pengalaman kita kali ini? Feng Jingyu mengajukan pertanyaan yang ragu-ragu. Sebelumnya, pemuda itu datang untuk makam kuno. Untuk apa mereka datang? Tukang daging tulang bergumam, membunuhmu begitu saja. Jadi kau punya tujuan lain. Angin mengejutkan Yu hingga tercekat di dalam hatinya. Mereka sudah tahu berita tentang makam kuno Kaisar. Tukang daging tulang berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Selanjutnya, kau akan mati. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang mati. Angin mengejutkan Yu dengan senyum menghina. Tulang-tulang si tukang daging meraung, dan embusan angin yang sangat dingin keluar, lalu ia membunuhnya ke arah angin. Kekuatan petir Feng Jingyu menjadi sangat dahsyat. Dua metode kuno semuanya berhasil. Menghadapi lawan seperti Tu Rengu, bisakah kau ceroboh? Ledakan pedangnya. Begitu Feng Jingyu bergerak, ia menggunakan keterampilan roh yang ia pelajari dari makam Kaisar. Begitu, pedang peledak keluar, pedang itu menjadi sombong dan menebas ke arah tulang-tulang si tukang daging. Wajah Tu Rengu sedikit berubah. Pedangnya sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Di tulang si tukang daging, sebuah tongkat gigi serigala yang terbuat dari tulang muncul. Kemudian ia mengayunkan tongkat itu dan meraung. Roh dingin itu memadat dan menghantamkannya. Boom! Ki pedang berbenturan dengan tongkat itu, dan kekuatan dahsyat itu meledak, dan udara bergejolak serta beriak. Pada saat yang sama, angin menggetarkan alam semesta untuk menampilkan teknik petir 5 guntur dalam sekejap, memicu guntur 9 hari, dan terbelah. Tu Rengu kembali terkejut. Itu adalah guntur yang nyata, kuat dan menindas. Si tukang daging segera memutar tongkat itu, dan sebuah roh meledak, membentuk perisai pelindung untuk melindungi dirinya. Angin yang mengejutkan Yu bersenandung dingin, bisakah kau menangkis 5 jurus pemboman gunturku seperti ini? Konyol sekali, akan kuberikan versi yang lebih kuat. Kau takkan rugi jika membunuhmu. Feng Jingyu mengangkat pedang panjangnya. Kekuatan guntur pada pedang itu mengembun, lalu sebuah pedang jatuh. Kekuatan guntur tiba-tiba jatuh. Kekuatannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tulang-tulang si tukang daging meraung, dan aura dinginnya menjadi lebih kuat. Lapisan pelindungnya bersinar, menangkis serangan angin Jingyu. Angin yang mengejutkan Yu berkata, kulihat kau bisa menangkis berapa banyak serangan, longsoran. Feng Jingyu melancarkan serangan lagi. Dengan kekuatan guntur yang mengamuk, Feng Jingyu membentuk sepasang tinju besar dan membunuh masa lalu. Tu Rengu kembali merasa terkejut oleh hembusan tinju ini. Kekuatan setiap pukulan Feng Jingyu begitu mengerikan, yang membuatnya merasa luar biasa dan tekanannya meningkat. Si tukang daging segera mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya. Boom! Tinju besar itu bertabrakan dengan tongkatnya. Tinju besar itu meledak, dan tongkatnya hampir keluar dari tangan si tukang daging. Tinju petir Vajra Langit. Feng Jingyu bergerak lagi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura mendominasi. Tinjunya begitu ganas dan mendominasi, yang tak terhentikan. Tu Rengu terkejut lagi. Ia meraung, mengayunkan tongkatnya, dan memukulnya. Aura pada tongkat itu mengembun menjadi bayangan virtual tongkat yang besar. Bang! Pada saat tabrakan, tubuh si tukang daging terdorong ke belakang. Pada saat yang sama, 5 serangan petir menghantam lagi, dan si tukang daging terkejut dan langsung melawan. Pada saat ini, sebuah pisau terbang dan 2 pedang pendek membunuhnya, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Tu Rengu sangat tenang. Sejak awal, ia sangat pasif. Keterampilan spiritual Feng Jingyu keluar tanpa henti, yang benar-benar di luar dugaannya. Bagaimana mungkin seorang murid inti Sekte Senlei memiliki begitu banyak keterampilan spiritual? Bahkan jika itu dia, hanya ada 2 atau 3 keterampilan spiritual Sekte Tein. Jurus menangkap petir 5 jari. Bersamaan dengan itu, kekuatan petir yang dahsyat meletus. Tu Rengu benar-benar panik menghadapi beberapa serangan. Auranya meledak sepenuhnya. Ia mengayunkan gada dan menghantamkannya ke arah pisau lempar dan belati. Pisau lempar itu hancur dan terlempar, tetapi ketika bertemu dengan 2 pedang pendek, gada itu tidak goyang. Pada saat benturan, retakan muncul di gada. Tulang-tulang si tukang daging ketakutan. Tongkat gigi serigalanya adalah senjata spiritual. Itu dimurnikan secara khusus. Bagaimana mungkin ada retakan? Ketika si tukang daging ketakutan, 2 pedang pendek telah terbunuh, dan jurus menangkap petir 5 jari juga meletus dengan kekuatan dahsyat. Napas tulang-tulang si tukang daging bergulung dan meraung ke langit. Tubuhnya jatuh ke belakang, dan aura tebal meledak untuk menahan semua serangan angin Jingyu. Boom! Terdengar suara keras, dan tulang-tulang si tukang daging menangkis semua serangan, tetapi tubuhnya terus mundur.
Auranya juga cepat terkuras, dan wajahnya memucat. Kau pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan. Angin yang mengejutkan Yu sedikit terangkat, lalu masuk ke tubuh roh Lei untuk mengembang. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi perak, 81 pembuluh darah spiritual di tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya perak, menyerap aura antara langit dan bumi dengan liar. Kondisi Feng Jingyu telah mencapai puncaknya dalam sekejap. Dalam kondisi tubuh roh Lei, kekuatan keseluruhan Feng Jingyu harus ditingkatkan sebagian besar. Angin yang mengejutkan Yu, seperti kilatan petir, berlari ke tulang-tulang si tukang daging. Pupil Turemu mengecil dan ia menghirup udara dingin. Diam-diam ia berkata, cepat sekali. Tinju pengganggu, Feng Jingyu meraung, dan aura dominasinya memancar keluar. Aura dominasi yang kuat ini membuat tulang-tulang Turen terasa tertekan. Di bawah aura dominasi ini, ia langsung merasa kecil. Ini semacam pengaruh pada momentum. Tulang-tulang si tukang daging telah terpengaruh. Kondisinya saat ini benar-benar tertekan, dan seluruh kekuatannya tak dapat dikerahkan sepenuhnya. Boom, meskipun Turemu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tetap tak mampu menahan pukulan itu. Ia terhempas oleh tinju Feng Jingyu. Puff, Turemu memuntahkan seteguk darah, dan hatinya terguncang. Ia menatap Feng Jingyu dengan tatapan tak percaya dan berkata, bagaimana kau bisa sekuat ini? Feng Jingyu terkekeh, aku tidak terlalu kuat, tapi kau terlalu lemah. Si tukang daging berdiri dengan gigi terkatup, dan berkata, kali ini aku akan mengaku kalah, tapi kita tidak akan menyerah. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Setelah tukang daging selesai, ia melemparkan sesuatu, yang tiba-tiba meledak, lalu asap mengepul. Bagaimana kau bisa menggunakan asap? Angin mengejutkan Yu dan memaki. Ketika asap menghilang, tidak ada tanda-tanda tulang tukang daging. Lain kali kau bertemu, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Angin Jingyu bersenandung dengan nada meremehkan. Ia segera pergi ke arah Yuan Luo. Saat ia tiba di sana, pertarungan Yuan Luo telah berakhir. Yuan Luo sedikit terluka, dan Yama telah menghilang. Bagaimana kalau menyembelih tulang manusia? Tanya Yuan Luo. Aku sudah menghajarnya, dan orang itu menggunakan bom asap. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Angin mengejutkan Yu. Yuan Luo menatap angin dengan heran dan berkata, kau sudah menghajar tukang daging itu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, jangan tergila-gila pada kakak. Kakak hanyalah legenda. Yuan Luo memelototi Feng Jingyu dan berkata, kita harus memberitahu guru tentang ini. Jika kau memberitahu guru, apakah latihanmu akan berakhir? Tanya Feng Jingyu. Yuan Luo berkata, tidak ada cara lain. Jika Sekte Taiyin punya konspirasi lain, kerugiannya akan lebih besar. Feng Jingyu menyentuh dagunya dan mengangguk. Saat ini, ia hanya bisa melakukan itu. Yuan Luo dan Feng Jingyu berjalan keluar hutan. Ketiga tetua, Chu Yuan, bermeditasi di atas batu besar di luar. Ketika mereka melihat Yuan Luo dan Feng Jingyu keluar dari hutan, mereka bingung. Guru, Yuan Luo mengepalkan tangan mereka. Bagaimana kau bisa keluar? Chu Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Para murid diserang oleh Sekte Taiyin, jadi mereka datang untuk melapor kepada guru. Yuan Luo berkata. Chu Yuan terkejut dan segera berdiri dan berkata, apakah orang-orang Sekte Taiyin datang? Untuk apa mereka? Belum jelas, tapi mereka sudah mulai menyerang kita. Mereka tulang belulang tukang daging dan Raja Neraka. Jika anggota sekte lain bertemu dengan mereka, mereka akan mati. Kata Yuan Luo. Wajah Chu Yuan berubah dan berkata, jangan bergerak di sini. Aku akan pergi ke hutan dan melihat-lihat. Baik, Yuan Luo berkata. Chu Yuan segera menghilang di hutan, dan Yuan Luo mulai pulih. Feng Jingyu juga sedang dalam proses pemulihan. Dia baru saja minum pil wuling, dan tubuhnya agak lemah. Setelah Turemu dan Yama melarikan diri, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di hutan. Jika Chu Yuan menemukan mereka, mereka tidak akan bisa pergi. Jadi mereka segera meninggalkan hutan. Lain kali saja, Raja Neraka tidak berdamai. Kita harus menemukan makam kuno Sisu sebelum pertemuan 4 sekte besar. Jika kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, kekuatan kita mungkin bisa lebih jauh. Cara membantai tulang orang, seharusnya ada sesuatu yang lain di hutan, tebak Yama. Terlalu berbahaya di sini, sebaiknya kau berhati-hati. Kau tidak boleh mengunyah terlalu banyak. Cara membantai tulang orang, 2 orang meninggalkan hutan, Chu Yuan di hutan dalam lingkaran, tetapi tidak menemukan mereka. Akhirnya, Chu Yuan menemukan semua murid yang masih hidup dan membawa mereka pergi dari hutan. 74 orang masuk, dan kurang dari setengahnya sekarang keluar dari hutan hidup-hidup. Sebagian besar yang mati adalah murid batin. Meskipun para murid inti juga gugur, masih tersisa 26 murid inti dari 32 murid inti. Hasil ini dapat diterima. Murid-murid inti seperti Song Yuecheng merasa lega karena akhirnya mereka keluar hidup-hidup. Chu Yuan berkata, kembalilah ke sekte dulu. Beberapa makhluk roh terbang raksasa muncul, dan angin mengejutkan Yu. Beberapa orang menaiki makhluk roh terbang itu, lalu kembali ke sekte Senlei. Setelah kembali ke sekte Senlei, tetua agung dan kepala keluarga semuanya muncul. Melihat lebih dari 20 murid inti kembali, hati mereka berdebar kencang. Baiklah, kalian bisa kembali hidup-hidup setelah beberapa hari berlatih di hutan. Kalian layak menjadi murid inti Dewa Lei Zong kami, kata Lei Ming sambil tersenyum bahagia. Para murid inti ini juga hebat. Kurasa kita bisa masuk ke sekte Senlei dan menjadi murid inti. Kita bisa mengisi beberapa lowongan. Lei Ming mengangguk dan berkata, dengan penampilan mereka, mereka bisa menjadi murid inti. Tetua, kau bisa mengaturnya dan melihat siapa yang akan menjadi murid inti mereka. Biarkan mereka memilih sendiri, kata tetua. Lei Ming sambil mengangguk, lalu berkata, semakin dekat kalian dengan 4 pertemuan gerbang utama. Selama periode ini, kalian dapat meningkatkan kultivasi dan memperbaiki kebenaran kalian. Jika kalian dapat berprestasi baik di 4 pertemuan gerbang utama, kalian mungkin akan disukai oleh keluarga kerajaan, dan kemudian kalian akan dapat mencapai kecemerlangan. Semua murid yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Beberapa memiliki cahaya di mata mereka, sementara yang lain tenang. Akhirnya, Song Yuecheng, Zhao Ningning, Feng Qingwu, dan murid-murid inti lainnya juga memilih aliran mereka sendiri. Feng Qingwu memilih Chu Yuan, yang berarti mereka dapat tinggal bersama Feng Jingyu. Feng Jingyu menyiapkan halaman untuk Feng Qingwu. Feng Qingwu tersenyum riang, saudara Jingyu, aku telah menjadi murid inti. Jika aku kembali ke kota Feng Yue, akankah tempat ini begitu indah?
Feng Qingwu mengagetkan Yu, itu wajar saja, tarian kecil keluarga kita mungkin memiliki masa depan. Feng Qingwu berkata riang, saudara Jing Yu, aku telah menjadi murid inti. Apakah kau tidak punya hadiah? Feng Qingwu mengagetkan Yu sejenak, lalu berkata, hadiah apa yang kau inginkan? Feng Qingwu tersenyum malu-malu, lalu tiba-tiba berjalan menghampiri Feng Jingyu. Ia berjinjit dan mencium pipi Feng Jingyu. Feng Jingyu benar-benar bodoh. Ia tidak dicium, melainkan dicium oleh adiknya. Ada apa? Tidak, bukan ciuman. Feng Jingyu hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Feng Jingyu berkata dengan malu, tarian kecil ini, bolehkah kau mencium laki-laki sembarangan di masa depan? Itu tidak baik. Baiklah, aku hanya mencium saudara Jingyu. Feng Qingwu menundukkan kepala, malu-malu. Feng Qingwu terkejut dan berkata, kita ini saudara kandung. Kita tidak ada hubungan darah. Feng Qingwu segera berkata. Feng Qingwu tertegun sejenak, lalu napasnya tersengal-sengal, gadis bodoh, apa yang kau katakan? Baiklah, istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu. Kakak Jingyu, apa kau marah? Feng Qingwu berkata. Feng Qingwu tersenyum tipis, lalu berkata, mana mungkin aku marah? Xiao Wu, kita ini saudara kandung, selamanya saudara kandung, apa kau mengerti? Feng Qingwu menatap Feng Jingyu dengan tatapan kosong, lalu mengangguk, aku tahu. Bagus. Feng Jingyu menyentuh kepala Feng Qingwu, lalu mencium keningnya dan berkata, ini hadiah. Nanti, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Feng Qingwu menyentuh dahinya, hatinya berbunga-bunga, lalu tersenyum, bagus, bagus. Kau istirahat dulu. Feng Qingwu terkejut dan meninggalkan halaman. Feng Qingwu terus mencium kening Feng Jingyu, hatinya senang, dan mulutnya selalu tersenyum bahagia. Setelah Feng Jingyu keluar dari halaman, ia menarik napas dalam-dalam. Ada apa ini? Apakah kamu bebas? Mari kita bicara. Begitu Feng Jingyu keluar dari halaman, Yuan Luo muncul di hadapannya dengan serius. Si cantik pasti bebas untuk datang kepadaku. Feng Jingyu tersenyum lebar, seriuslah. Yuan Luo melotot. Feng Jingyu berkata, di mana kita bicara? Halaman kakak perempuan. Yuan Luo tidak punya pilihan lain. Mau apa? Mau mencicipi pedangku? Feng Jingyu tertawa lalu berkata, oke, jangan bercanda. Mau ngomongin apa? Bicara tentangmu. Yuan Luo Dao, bicara tentangku. Feng Jingyu terkejut dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Aku hanya orang tua yang kasar. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan mengingatnya. Yuan Luo berkata dengan serius. Feng Jingyu berkata, ini tidak ada yang perlu diingat. Tidak apa-apa membuat kesepakatan dengan orang lain. Yuan Luo memiringkan angin untuk mengejutkan Yu, lalu berkata, sebelum pertemuan 4 gerbang besar, aku ingin berdiskusi denganmu. Petik 2. Kau ingin bersaing denganku. Kakak seperguruan, kau begitu kuat sehingga aku bukan lawanmu. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Kau bisa membiarkan tukang daging itu melarikan diri, dan kau bilang kau tidak punya kemampuan. Sudah beres. Aku akan datang kepadamu dan jangan mengecewakanku, Yuan Luo Dao. Baiklah, kakak seperguruan, jika aku menang, apakah ada hadiah? Feng Jingyu tersenyum jahat. Yuan Luo berkata, apa yang kau inginkan? Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Cuaca semakin dingin. Kalau kakak senior kalah, bolehkah aku menghangatkan diri beberapa hari? Kotor, tegur Yuan Luo. Mandi saja beberapa hari. Feng Jingyu tak punya wajah dan kulit. Tak tahu malu, tegur Yuan Luo. Petik 2. Lupakan saja, cium saja 10 detik. Angin mengejutkan Yu dan keduanya mundur, lalu mencari jalan lain. Pergi. Yuan Luo tak tahan lagi. Feng Jingyu menghela napas dan berkata, tak ada imbalan apapun. Kau tak bisa membangkitkan semangatmu. Yuan Luo terlalu malas untuk memperhatikan Feng Jingyu dan pergi. Feng Jingyu tertawa dan menggoda kakak seperguruan. Ini lebih menarik. Kembali ke halamannya sendiri, Feng Jingyu melihat Tian Suzy duduk di halaman, lalu menyipitkan mata padanya dan berkata, nak, kau sangat berani, tapi beraninya kau menggembungkan kakak seperguruan. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, hidup ini sangat membosankan. Kalau tak ada kesenangan seperti itu, betapa menyedihkannya. Tian Suzy berkata, gelembung demi gelembung, tapi untuk meraih suatu derajat, kalau di mana kehilangannya, tak akan baik. Feng Jingyu memutar matanya dan berkata, bagaimana bisa? Aku sangat kuat. Lagi pula, aku akan mengangkatnya. Aku tak ingin ditembak. Aku tak bisa berbuat jahat. Tian Suzy berkata, kau punya nyali untuk datang ke senjata sungguhan. Guru, jangan memprovokasiku, orang tua. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku mendapatkan 2 inti roh dari hutan. Aku tidak tahu apakah ini baik untuk kultivasi, Bati Jue ku. Feng Jingyu berkata, lalu mengeluarkan inti roh Crow Wolverine dan beruang emas agung, dan berkata, ini adalah inti roh Crow Wolverine dan beruang emas agung, meskipun tidak sebaik inti roh Serigala Wolverine, saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Setelah melihat 2 inti spiritual itu, Tian Suzy tersenyum dan berkata, anakmu sangat beruntung. Kau telah menemukan 2 inti spiritual seperti itu. Memang, seperti yang kau katakan, meskipun tidak sebaik inti jiwa Wolverine, itu juga baik untukmu. Tian Suzy menyimpan 2 inti spiritual itu dan berkata, aku akan memberimu obat dalam 2 hari. Aku akan memasukkan 2 inti spiritual ini ke dalam obat dan memandikanmu. Dan ramuan apa ini? Feng Jingyu mengeluarkan raja obat dan bertanya. Melihat bunga itu, mata Tian Suzy lurus dan berkata, apakah ini raja obat? Kemudian, Tian Suzy mengamati akar raja obat dengan saksama dan berkata, ini adalah raja obat yang berusia lebih dari 2000 tahun. Apakah kamu sudah mendapatkan semua ini? Obat apa ini? Tanya Feng Jingyu. Ini adalah bunga roh giok. Awalnya, bunga roh giok ini tidak memiliki khasiat obat yang besar, tetapi sekarang telah menjadi raja obat, khasiat obatnya berbeda. Tian Suzy memberikan bunga roh giok dan berkata, aku akan memasukkanmu ke dalam ramuan dan memandikanmu. Petik 2. Raja obat berusia 2000 tahun itu biasa mandi. Apakah terlalu boros? Angin mengejutkan Yu. Petik 2. Bunga roh giok ini tidak memiliki fungsi lain selain usianya yang lebih panjang sebagai obat. Bunga ini dapat dianggap sebagai penggunaan terbaik saat digunakan untuk mandi. Tian Suzy tidak berpikir demikian. Feng Jingyu tersenyum kecut dan berkata, baiklah, guru, mari kita lakukan.
Ngomong-ngomong, saya memiliki penemuan yang lebih penting di hutan. Guru pasti akan terkejut jika saya mengatakannya. Tian Suzy mengerutkan kening saat mendengar ucapan itu. Nada bicara Feng Jingyu begitu keras. Bisakah kau mengejutkannya? Katakan padaku, penemuan besar apa ini? Tian Suzy bertanya dengan lebih tertarik. Feng Jingyu berkata, aku menemukan dunia luar angkasa Kaisar Roh di hutan, yang telah menjadi reruntuhan. Di sana terdapat dua tubuh Kaisar Roh yang kuat. Setelah mendengar ini, tatapan Tian Suzy berubah dan berkata, apakah kau yakin itu Kaisar Roh? Sama sekali tidak mungkin salah. Nama kuil itu adalah Istana Jiwa. Feng Jingyu berkata dengan tegas, awalnya aku ingin memindahkan tubuh Raja Roh, tetapi aku tidak bisa mendekatinya dengan kekuatanku, jadi aku hanya bisa menyerah. Tian Suzy berdiri dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak menyangka masih ada tubuh Kaisar Roh. Kali ini kau beruntung. Mata Feng Jingyu berbinar dan berkata, apakah guru akan membantu saya mendapatkan kembali tubuh Kaisar Roh? Apa yang Anda lakukan di sini? Mayat itu tidak berguna. Jika masih ada saripati darah di dalam tubuh, pasti baik bagi Anda untuk mandi obat, kata Tian Suzy. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, guru, Anda harus ingat untuk membawa kembali ruang penyimpanan dua Kaisar Roh yang kuat. Pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Tian Suzy memutar matanya dan bersenandung, Anda tahu harta apa yang Anda pikirkan. Feng Jingyu sama sekali tidak merasa malu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ada pohon kuno yang kuat di dalamnya. Pohon tua itu tidak tahu sudah berapa tahun, dan bisa menyerang orang lain. Tian Suzy mendengar ucapan itu, mengelus jenggotnya dan berkata, Anda bisa langsung pergi bersamaku. Win Jingyu mengangguk, sedikit bersemangat. Keesokan harinya, Feng Jingyu membuat alasan bahwa dia ingin turun gunung. Chu Yuan setuju tanpa berkata apa-apa. Feng Jingyu meninggalkan sekte Shenlei dan kemudian bergabung dengan Tian Suzy. Kemudian, Tian Suzy membawa Feng Jingyu dan terbang ke angkasa. Kecepatan Tian Suzy jauh lebih cepat daripada binatang roh terbang itu. Ketika mereka tiba di hutan, Feng Jingyu langsung menunjukkan lokasi Istana Jiwa, dan Tian Suzy langsung menuju ke bukit. Feng Jingyu dan Tian Suzy tiba di gua, dan mereka memasuki gua. Setelah melihat dunia yang luas, Tian Suzy juga sedikit ketakutan. Ada dunia tersembunyi di hutan. Pohon tua itu ada di sana. Feng Jingyu menunjuk ke depan, lalu membawa Tian Suzy ke pohon kuno. Tian Suzy menatap pohon kuno itu dan mengamatinya dengan saksama. Itu bukan obat mujarab, melainkan pohon tua. Dilihat dari induksi Tian Suzy, pohon kuno itu sudah setara dengan kekuatan tingkat lingu pada manusia. Tian Suzy melepaskan aura dominan yang kuat dan menyelimuti pohon tua itu. Pohon tua itu merasakan udara yang kuat, dedaunan berdesir, lalu batangnya bergetar, seolah-olah membungkuk. Tian Suzy berjalan menuju pohon tua itu. Medan gas yang kuat, pohon tua itu tak berani bergerak. Batangnya selalu bengkok. Inilah efek dari kekuatan yang luar biasa. Feng Jingyu menghela napas haru. Ketika ia datang, pohon tua itu masih mengulurkan tangannya, dan kini di hadapan Tian Suzy, ia benar-benar menundukkan kepalanya. Tian Suzy menghampiri pohon tua itu, lalu mengulurkan tangannya dan menekannya pada pohon tua itu, sambil berkata, ceritakan apa yang terjadi di sini. Kemudian, dari pohon tua itu terpancar seberkas cahaya, melalui telapak tangan Tian Suzy, perlahan-lahan mengalir ke tubuh Tian Suzy, masuk ke dalam pikiran Tian Suzy. Dalam pikiran Tian Suzy, segala sesuatu di sini terus berputar. Setelah mengetahui semua situasinya, Tian Suzy mengendurkan tangannya dan berkata, tidak mudah bagimu untuk berlatih. Aku tidak akan menyelidiki apa yang telah dilakukan muridku. Jika kau berubah menjadi manusia di masa depan, jangan celakai aku. Pohon tua itu mengguncang tubuhnya menanggapi kata-kata Tian Suzy. Tian Suzy menghampiri Feng Jingyu, yang bertanya, Guru, apa yang terjadi di sini? Tian Suzy berkata, ini memang dunia yang dibangun oleh Kaisar, yang disebut Kaisar Jiwa. Tepatnya, Kaisar Jiwa adalah penguasa hutan jiwa surgawi, dan juga seekor hewan roh telah berkultivasi hingga tingkat ini. Itu adalah binatang roh tingkat 9, Tyrannosaurus Rex listrik biru. Dia menjadi Kaisar Jiwa di hutan jiwa surgawi dan menyebut dirinya Kaisar Jiwa. Kemudian dia membangun dunia di sini dan mendominasi seluruh hutan jiwa surgawi sepanjang waktu. Kemudian, Kaisar Jiwa menjamu banyak makhluk roh tingkat tinggi di sini, tetapi ditemukan oleh musuh, dan kedua Kaisar roh itu bertarung dan saling membunuh. Dunia ini telah menjadi seperti ini. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Semuanya mati. Jadi hampir tidak ada seorang pun di sini yang tahu. Setelah sekian lama, aku tidak menemukan siapapun di sini. Setelah itu, kau dan Xiao Bei datang ke sini, dan ada seorang pemuda. Murid-murid kita telah terbunuh. Feng Jingyu berkata, begitulah. Tidak heran tidak ada seorang pun di sini yang menyadarinya. Tian Suzy berkata, pergilah ke Istana Jiwa dan lihatlah. Sang guru dan murid-muridnya tiba di gerbang batu yang besar. Angin mengejutkan Yu dan berkata, gerbang batu itu sangat mengerikan. Tebalnya 2 meter dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Itu karena kau tidak memiliki kungfu yang bagus. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Badao Kuan. Tian Suzy mendengus, lalu ia memukul gerbang batu dengan tinjunya. Bang! Tian Suzy memukul gerbang batu dengan tinjunya, dan terdengar suara keras. Sebuah lubang besar terbentuk di gerbang batu, lalu retak sedikit demi sedikit, dan akhirnya runtuh total. Feng Jingyu benar-benar bodoh. Gerbang batu itu hancur hanya dengan satu pukulan. Apakah ini terlalu mengerikan? Guru dulunya adalah seorang santo spiritual yang kuat, tetapi sekarang kekuatannya telah menurun drastis. Apakah dia masih berada di ranah kaisar spiritual? Angin mengejutkan Yu dalam hati. Tian Suzy menatap Feng Jingyu dan berkata, lihat, ini adalah tinju pengganggu. Jika kau berlatih di rumah, kau bisa menghancurkan tinjumu sepenuhnya. Guru, keadaan seperti apa yang telah kau jatuhkan dari santo spiritual ketika kau mengatakan bahwa kekuatanmu telah menurun drastis? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tian Suzy berkata, turun satu lapisan kaisar spiritual. Ini benar-benar ranah kaisar spiritual. Angin mengejutkan Yu. Tian Suzy berjalan memasuki gerbang batu, lalu melihat aula besar. Akhirnya, ia tiba di Istana Jiwa dan melihat 2 tubuh di dalamnya. Ada juga mayat yang kepalanya pecah di aula kaisar jiwa. Tian Suzy tidak perlu bertanya, dia pasti murid sekte Taiyin. Tempat ini awalnya ditemukan oleh seorang guru sekte Taiyin. Kemudian, orang ini juga mengetahuinya. Kami tidak sengaja mengetahuinya, dan akhirnya menemukan tempat ini, kata Feng Jingyu.
Tian Suzi memandangi mayat kedua kaisar jiwa dan berkata, yang duduk di sana adalah Tyrannosaurus Rex biru. Ini manusia, dia masih sangat muda, sayang sekali dia meninggal di sini. Setelah Tian Suzi berkata, dia berjalan menuju mayat kaisar jiwa, dan mayat kaisar jiwa, yang sulit dilalui angin, begitu santai di depan Tian Suzi, tanpa hambatan apapun. Setelah Tian Suzi tiba di depan kaisar jiwa, napas yang kuat langsung keluar. Tubuh kaisar jiwa melayang di udara, dan aura mulai memasuki tubuh kaisar jiwa. Tian Suzi sedang memeriksa apakah masih ada esensi darah di tubuh kaisar jiwa. Setetes esensi darah saja sudah cukup. Terlebih lagi, apa yang dikultivasikan Tyrannosaurus Rex biru pastilah metode kuno atribut petir, karena karakteristik Tyrannosaurus Rex listrik biru telah menentukan metode kuno mereka. Oleh karena itu, jika kita dapat mengekstrak esensi darah dari tubuh T-Rex, itu akan sangat bermanfaat bagi Feng Jingyu. Ia tidak hanya dapat meningkatkan ranahnya, tetapi juga mendapatkan keterampilan spiritual Tyrannosaurus Rex listrik biru. Pada saat itu, kekuatan keterampilan spiritual dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan formula fusi. Lalu, Tian Suzi tertegun sejenak, lalu senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, Tian Suzi memiliki 2 tetes cairan biru lagi di tangannya. Setiap tetes hanya seukuran lengkeng. Ada arus biru yang mengalir deras di dalamnya, yang sangat dahsyat. Wah, kau beruntung. Ada 2 tetes esensi darah di Tyrannosaurus Rex biru ini. Tian Suzi berkata sambil tersenyum. Ini tetaplah milik Tuan. Ini kerja keras. Angin mengejutkan Yu, lalu ia tertawa. Tian Suzi mendengus, jangan menyanjung. Tian Suzi berkata sambil melemparkan sebuah cincin kepada Feng Jingyu. Setelah Feng Jingyu menangkap cincin itu, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah gudang Kaisar Roh. Jangan katakan apa isinya, anggap saja ini gudang Kaisar Roh. Setidaknya ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung banyak barang. Ketika Feng Jingyu mencari barang-barang di dalam cincin itu, matanya berbinar, tetapi ada banyak hal baik di dalamnya. Feng Jingyu mengeluarkan sebuah batu berkilau dan berkata, Tuan, apa ini? Itu batu roh. Tian Suzi tidak terkejut ketika melihat sesuatu yang aneh. Apakah ini batu roh? Angin mengejutkan Yu saat melihat batu seukuran apel di tangannya. Batu roh sangat langka di benua Tianqi, hanya di tempat-tempat tertentu saja batu roh dapat ditemukan. Umumnya, batu roh hanya muncul di tempat-tempat berkumpulnya roh, tetapi tidak semua tempat berkumpulnya roh. Saat ini, beberapa tambang batu roh yang dikenal dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar, sehingga batu roh tidak beredar luas, hanya di beberapa kekuatan besar saja. Batu roh mengandung banyak aura. Jika Anda membawa batu roh ini, Anda dapat berlatih dimanapun Anda pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang aura tempat itu. Oleh karena itu, Lingxi adalah impian banyak orang. Banyak Linghu dan Lingzun belum pernah melihat Lingxi. Pada dasarnya, Kaisar memiliki kesempatan untuk memilikinya. Ada lebih dari 100 batu roh di dalamnya. Angin mengejutkan Yu dan menghitung jalan. Hanya itu, ini benar-benar buruk. Tian Suzi tidak berpikir demikian. Feng Jingyu berkata dengan mata berkaca-kaca, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan guru? Guru adalah guru suci. Tentu saja, Anda dapat melihat lebih banyak batu roh. Tian Suzi melotot dan berkata, Anda memiliki sesuatu dalam kata-kata Anda, bukan? Tidak, aku tidak berani. Feng Jingyu terkejut, bahkan jalannya ramai. Tian Suzi mendengus, lalu pergi ke Kaisar Roh lain di depannya, dan mulai memurnikan tubuh Kaisar Roh. Tak lama kemudian, Tian Suzi memurnikan setetes esensi darah dari Kaisar Roh. Tetesan esensi darah ini berwarna merah tua, berkilauan, dan memancarkan aura yang kuat. Tian Suzi memberikan cincin lain kepada Feng Jingyu. Feng Jingyu memeriksa isi cincin itu. Ada batu roh di dalam cincin itu, tetapi jumlahnya hanya lebih dari 80 buah. Selain batu roh, ada juga beberapa senjata, ramuan, dan pil di dalam cincin kedua Kaisar Roh. Mereka benar-benar seperti gudang harta karun. Di mana senjata mereka? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Tian Suzi berkata, ini rusak. Kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika diberikan kepadamu, kau tidak bisa menggunakannya.